Mari kita membuka Roma pasal 8. Hari ini kita akan merenungkan dari ayat 14 sampai 17. Temanya ini mengenai doktrin adopsi ya. Mengenai kita boleh memanggil ya Aba, ya Bapak. Saya akan baca ayat 14, saudara membaca 15, kita bertanggapan sampai ayat 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami memiliki firman, dan melalui firman kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami yang telah mempunyai firman juga mempunyai pengertian. Dan kami berdoa roh yang sama yang mewahyukan firman, yang bekerja di dalam hati kami, yang membawa kami menjadi anak Allah, hari ini juga boleh menganugerahkan pengertian pada kami. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jadi ini bagian yang berbicara mengenai adopsi. Kita sudah mempelajari pola Paulus. Paulus biasanya menceritakan kamu itu siapa, identitas. Lalu setelah itu kamu harus bagaimana. Jadi kalau kamu adalah anak Allah, kamu harus bersikap seperti anak Allah. Kalau kamu adalah orang yang dibenarkan, kamu harus hidup sebagai orang yang dibenarkan. Kalau kamu sudah menerima roh, kamu harus hidup seperti orang yang menerima roh. Maka siapakah kita, identitas sangat penting. Maka doktrin penting, karena melalui doktrin kita memahami siapa kita. Setelah kita paham siapa Allah, kita paham siapa kita, baru kita bisa dengan yakin dan kita dengan konsisten melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Maka identitas menjadi pengingat, menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk kita bersikap. Sikap sesuai dengan identitas. Nah ini berkebalikan dengan filsafat eksistensialisme, saudara ya. Kalau di dalam eksistensialisme mereka mengatakan bukan esensi mendahului eksistensi, tetapi eksistensi itu mendahului esensi. Misalnya, saya anak Allah, maka saya 1, 2, 3, 4. Saya ada Roh Kudus, maka saya hidup kudus. Di dalam eksistensialisme enggak begitu. Kamu bukan sesuatu yang ada di dalam baru kemudian kamu keluar. Tidak, kamu itu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan. Saya orang yang tiap hari melakukan kebaikan. Nah, kamu identitasmu orang baik. Bukan kamu orang baik, maka kamu menjadi berlaku baik. Enggak. Bukan esensi mendahului eksistensi, tetapi eksistensi itu mendahului esensi. Nah, saudara sekalian, memang kelihatannya betul. Dan bukankah dalam kekristenan kita juga seringkali menjudge demikian? Kamu kalau namanya orang baik, ya kamu bersikap baiklah. Bagaimana kamu orang baik kalau kamu tidak bersikap baik? Kalau kamu bertiap hari bersikap baik, maka kamu disebut orang baik. Saudara, kita tidak menampik ada dimensi itu. Ada dimensi di mana ketika kita melakukan sesuatu, kita dikenal orang dengan istilah itu. Tetapi orang Kristen percaya sesuatu yang lebih fundamental dari itu. Orang Kristen percaya bahwa sebelum kita bertindak, bahkan kalau kita bertindak, itu pun sebelumnya ada sesuatu yang terjadi, Tuhan mengubah esensi kita. Dari orang berdosa menjadi orang kudus. Dari tadinya diikat oleh hukum menjadi merdeka dalam Kristus. Maka berarti sebelum kita bisa bersikap, ada sesuatu yang diubah dalam diri kita. Maka kalau ditanya, jadi Kristen percaya tidak? Eksistensi mendahului esensi. Enggak.
Kita percaya bahwa eksistensi menentukan, dilihat orang mempengaruhi esensi. Tetapi kita percaya esensi mendahului eksistensi. Siapa kita? Misalnya saudara-saudara sekalian, desain kita percaya ada itu. Manusia dicipta untuk apa? Orang esensialisme tidak percaya. Ya lu sendiri yang tentukan saya mau jadi apa. Enggak, orang Kristen mengatakan saya sebelum lahir, saya sudah ditentukan oleh Tuhan, punya tujuan mulia ke depan. Maka saya lahir dengan esensi. Saya lahir dengan arah. Saya lahir dengan pemahaman. Nah setelah saya lahir, saya bergumul, saya menyadari siapa diri saya. Loh kok sikap saya tidak cocok? Justru sekarang saya harus mengkoreksi sikap saya. Sesuai dengan identitas saya. Saya orang yang dibenarkan, bersikaplah seperti orang yang dibenarkan dalam Kristus. Saya orang yang sudah dimenangkan oleh Roh Kudus, maka bersikaplah seperti orang yang dipimpin oleh Roh. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas, salah satu ciri orang yang dipimpin Roh adalah mematikan dosa. Mematikan kedagingan, mematikan sifat berdosa. Kita berjuang dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mematikan dosa dan kita hidup makin kudus. Mematikan dosa, menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik, menghidupkan kerinduan untuk sesuatu yang kudus. Saudara, kemarin minggu lalu kita sudah membahas, kita kalau hanya mematikan, lupa menghidupkan, hidup itu sengsara luar biasa, saudara. Iya kan? Makan ini, enggak boleh. Makan itu, enggak boleh. Makan ini, enggak boleh. Makan itu, enggak boleh. Sukses saudara. Dietnya berhasil. Seminggu berhasil. Luar biasa ya kamu konsisten ya. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Setiap makan semua makanan yang sangat tidak enak. Menyangkal diri, memikul salib gitu kan ya. 2 minggu masih kuat saudara. 3 minggu sudah mulai lihat martabak. Mulai lihat es campur gitu ya. Mulai lihat ada kue, mulai ngeces. Tidak. Tekad adalah tekad, ya kan? Kurus atau mati, nah misalnya gitu ya. Simbol orang, semboyan orang diet gitu kan. Ya, wah terus dia berjuang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Cobalah setengah tahun saudara, jadinya seperti apa? Cobalah 2 tahun, begitu sebabnya begitu loss. Naiknya cepat sekali bukan? Kenapa saudara? Karena hanya mematikan, tidak menghidupkan. Coba dia menghidupkan selera. Makanan-makanan yang sehat itu seperti apa sih yang bisa saya cintai, yang saya bisa suka. Dan ketika dia menikmati itu, dan dia mulai rasa, iya ya, makanan yang itu terlalu berbumbu ya, jadi tidak enak loh. Nah, setelah dia memunculkan kebiasaan yang baik, menyukai yang baik, bahkan ditawari yang tadi sudah tidak mulai suka. Tidak enak ya. Ya. Sudah minum yang makanan-makanan kemasan, pertama seneng, stop makanan kemasan. Tapi mulai menikmati makanan yang alami, mulai menikmati makanan-makanan yang lebih sehat. Dan setelah mulai menikmati, mulai mikir, kok dulu saya makan makanan kayak begitu ya. Sehingga akhirnya diberikan makanan-makanan olahan, saya udah gak bisa nikmati lagi loh. Saya tidak bisa nikmati lagi. Nah di sini kita melihat prosesnya, bukan hanya mematikan, tetapi juga menghidupkan. Satu kegiatan berdosa dimatikan, tetapi diganti dengan satu kebiasaan yang kudus. Sesuatu kebiasaan yang baik, satu kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Maka di sini menjadi kekuatan. Saya pernah membahas mengenai theology of pleasure. Kesenangan yang di dalam Tuhan itu mematikan segala sesuatu kekuatan dosa. Membuat kita kuat untuk menghadapi pencobaan. Saya memberikan contoh waktu itu, orang kalau haus, dikasih minuman apapun, kepengennya luar biasa. Saya tuh dulu paskibra, saudara. Dijemur kan latihannya, gak tahu tuh ide jemur kenapa gitu ya. Dijemur saudara latihan, waduh gitu ya. Ini baru tingkat kabupaten, saya masih ingat. Jam 12 sengaja disiksa saudara. Panas-panas di lapangan, wah udah capek gitu ya. Jam 12, jam 1. Cuma berdiri. 1:30, waduh saya waktu itu SMP ya. Ada satu anak kecil saudara. Bawa minuman itu loh, mungkin
minuman sase yang ditaruh, nggak tahu zaman dulu yang jeruk itu kan, ditaruh di kantong plastik pakai es, terus dia pegang. Serut, dia lihat kita, terus dia duduk di depan gitu ya, dia minum, kita kan tegap gitu sambil mata ngelirik, waduh kurang ajar nih anak gitu ya. So dia ngeliatin, terus kemudian dia senyum-senyum sambil begitu, aduh gitu ya. Itu kalau misalnya dia bilang, mau mas saya samber langsung begitu kan ya. Aduh gitu kan ya. Padahal itu minuman apa sih itu yang dipegang seorang anak yang duduk di situ gak ada kerjaan gitu. Tapi rasa hausnya itu saudara, pokoknya dikasih apapun saya minum. Ya. Coba bayangkan saudara. Ya, kalau kita sudah kenyang. Minggu lalu saya ada acara gathering begitu, habis kebaktian, lalu kemudian saya dikasih makan nasi goreng. Kan nasi goreng, terus kasih apa lagi, saya nggak tahu, pokoknya dikasih makanan macam-macam. Tapi sambil saya makan ada yang konseling saudara. Nah kan kita nggak sadar ya, ketika konseling kan konsentrasi. Orang datang mengatakan, saya mengalami hal yang sangat pahit dengan ibu saya misalnya gitu ya. Ya kan saya konsentrasi kan saudara. Memetakan, meriksa emosinya, lalu kemudian arah hatinya kemana, bagaimana dia memandang realitas, Tuhan ada di mana. Kan kita petakan sambil makan gitu kan ya. Habis, Pak Ivan gitu, oh ya makan gitu ya. Dengerin gitu ya. Sementara yang sebelah ini sudah ngantri gitu kan ya. Bisa makan, terus yang satu ibu, yang satu ayah misalnya gitu ya, ngobrol satu-satu. Udah selesai, terus tiba-tiba saya gak sadar, celaka, gua udah makan 3 piring gitu. Terus ditanya, enak gak Pak Ivan? Gak tahu rasanya loh saya gitu. Yang satu pedes, yang satu enggak. Waduh saya gak tahu gitu ya. Terasa setiap suapan pedes karena emosi orang gitu kan ya. Gak tahu saya, kenyang aja gitu. Saya baru sadar, wah saya makan 3 piring loh. Oh banyak sekali gitu. Ya ini Pak Ivan ini apa segala macam. Dan saya secara tidak sadar, terakhir saya tutup dengan makanan yang biasa saya hindari. Martabak manis. Kok aku makan ya gitu ya. Saya ternyata tiba-tiba sambil ngobrol gitu ya masuk apa segala macam. Nah kenyangnya luar biasa ya, sudah tambah 3 kali saudara. Kenyang sekali. Udah kenyang, tiba-tiba ada satu orang datang. Pak ini makanan pentol paling enak se-Surabaya. Gak mau aku, gak sanggup. Coba Pak, ini paling enak loh Pak. Ini gak ada lagi nih, gak bisa. Makan ini mesti antre, ini Pak Ivan gak usah antre. Antre bisa 2 jam, gak peduli. Mau 2 jam, mau 5 jam, aku udah kenyang gitu. Bener Pak, 1, enggak gitu ya. Lihat nih, oh Pak sambelnya, enggak gitu kan ya. Mau merah, kuning, hijau, saya gak peduli. Kenapa? Kenyang saudara. Kenyang. Ya. Nanti ada bilang, Pak yang ini nasi gorengnya ngantri berapa jam? Tidak peduli, udah kenyang berapa kali makan nasi goreng. Ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, orang kalau kenyang, kalau dia puas, kalau dia sudah menikmati sesuatu, dikasih sesuatu, tidak mau. Saudara udah minum kenyang, nih es campur, tidak mau. Rohani, iya rohani plus ditambah karena dia puas. Maka ada laki-laki yang pokoknya saya setia sama satu istri. Saya gak akan selingkuh. Pokoknya hanya untuk istri. Wah digoda setan. Berapa lama kuat saudara. Tapi dia puas sama istrinya. Dia mengembangkan relasi yang indah dengan istrinya. Aku menikah dengan sahabatku. Aku ngobrol, berbagi kisah, berbagi beban. Relasi baik, anak happy. Keluarga indah, masa masih mau nyeleweng? Sudah lebih gampang bilang enggak. Halo, kamu siapa? Kan begitu kan? Aku mau kamu, aku enggak. Ya. Tapi aku cantik, tapi ribet. Ya. Nggak mau aku, nggak butuh kok. Mau berapa juga aku nggak butuh. Kenapa? Karena kita mengembangkan kesenangan di sesuatu yang baik, saudara. Jadi memang ada saatnya kita mengatakan tidak, kita melawan dan sebagainya. Nih, kenapa kamu ini korupsi nih, apa uang dan sebagainya. Nah kalau kita happy dengan hidup kita saudara, ya buat apa gitu. Saya yang penting jujur kok, saya jujur dapat uang yang betul-betul hasil keringat saya puas kok. Kalau dituruti gak akan ada habisnya.
Tapi saya menuruti perkataan daripada Yohanes Pembaptis, itu perkataan Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan saya puas dengan hidup saya. Saya bahagia dengan hidup saya. Tidak perlu saya harus korupsi. Loh kamu kalau ini bisa beli Ferrari loh. Tidak peduli mau beli Nissan GT-R kayak, mau beli Ducati kayak. Sudah tahu sendiri ya siapa yang punya itu ya gitu ya. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Ya udah sampai di situ aja selesai gitu ya. Tidak usah diterusin lagi. Orang bikin malu nama Kristen gitu. Nah jadi buat apa lagi dikasih seperti itu? Kita kalau sudah puas sama kehidupan, puas sama Tuhan, dan mengembangkan vivification, maka kita akan mengatakan, no, saya sudah tidak mau lagi pada dosa. Nah jadi mematikan dosa dan di dalam pimpinan roh, melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang memperkenan hati Tuhan, itu membuat satu benteng yang kuat. Dan di situ Paulus mengatakan, ketika engkau mematikan dosa, hidup kudus bagi Tuhan. Ingat itu bukan hasil kerja kerasmu. Itu tanda kamu dipimpin roh. Jadi dipimpin roh justru bukan yang kelihatannya heboh. Yang kelihatannya supranatural. Salah satu pekerjaan supranatural yang terlihat natural adalah ketika kita akhirnya mematikan dosa. Itu bukan prestasi kita, saudara. Wih, saya prestasi banget ya, saya sudah gak berdosa. Enggak, saudara. Loh, tapi aku yang kerja keras loh. Iya, tapi di belakang itu roh bekerja. Roh membuat kamu bisa mengalahkan dan mematikan dosa. Tanpa roh kita tidak mematikan dosa. Dan ketika kita bisa mematikan dosa, menumbuhkan keinginan yang benar untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan ya susah, saudara. Itu pekerjaan roh. Sekarang saya mau punya kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Iya kan saudara? Coba kalau kita tanya sama orang yang tidak kenal Tuhan. Hidupnya tuh isinya saya, seleraku, mauku. Kan isinya begitu. Sekarang bilang saya hidup bagi Tuhan. Wah itu pekerjaan Tuhan. Ketemu suami istri. Ngobrol. Saya sudah tidak mau sama istri saya. Kenapa Pak? Bosan. Hah? Saya kaget gitu ya. Orang dewasa kok ngomong gitu. Maksudnya sudah nggak ada gereng lagi. Terus kalau sudah nggak ada gereng lagi Pak, ya pisah lo cari yang gereng. Wah, hidup kayaknya simple gitu. Terus anakmu, istrimu, ya nggak tahu mau terserah mau kemana. Yang penting saya sudah nggak cinta lagi. Lah kalau yang nggak cinta lagi yang salah mungkin Anda loh. Kenapa Anda tidak cinta lagi? Problemnya mungkin di Anda. Nggak peduli di siapa, yang penting aku nggak mau, out. Wah. Wow, ada manusia seperti ini, saudara. Saudara, ketika saya tanya, Anda takut Tuhan tidak? Enggak, kata dia. Saya tidak takut Tuhan. Ya. Oke, kamu tidak takut Tuhan, tapi setidaknya sebagai sesama manusia, saya mengatakan Anda orang bebal yang tidak bertanggung jawab. Ya. Anda orang bebal, Anda tidak bertanggung jawab. Karena Anda berani menikah. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ini, tidak ada itu. Dan kamu orang yang kekanak-kanaan luar biasa. Mungkin lebih kekanak-kanaan dari anakmu. Saya challenge Bapak itu. Bagaimana mungkin ada orang cuma sekedar, gua bosan, dan saya tinggalkan. Anda laki-laki, Anda pemimpin keluarga bukan? Ini kita orang timur. Di mana tanggung jawab kamu? Pergi begitu saja. Saya challenge dia, saudara. Saya marah, kenapa? Melihat orang yang sangat tidak bertanggung jawab menelantarkan keluarga kayak begitu. Bagaimana bisa? Tetapi kalau kita mau ingat, kenapa orang berpikir begitu? Ya biasa. Kenapa? Dia orang yang tidak takut Tuhan. Kamu takut Tuhan enggak? Enggak. Karena dia tidak takut Tuhan, maka semua tindakannya adalah untuk diri bukan untuk Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang justru takut kalau tidak menyenangkan Tuhan. Lah ini kenapa Pak? Orang ini lebih hebat. Hatinya lebih sensitif. Tidak. Roh Kudus bekerja dalam hatinya dia. Maka ketika kita bergumul dengan dosa, kita menyebut nama Tuhan, kita kemudian mau hidup kudus, itu tanda Roh Kudus bekerja. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Sekarang saya ngadep Tuhan tidak perlu takut, saudara. Saya tidak perlu takut menghadap Tuhan.
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oh, ini sebabnya. Jadi Roh Kudus ketika bekerja, dia sekaligus melakukan adopsi kita jadi anak Allah. Sehingga oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam bahasa aslinya pakai bahasa Aram ya, Aba. Lalu kemudian Aba, Ho, Pater itu Yunani ya. Yunani pakai. Jadi Paulus menggunakan bahasa Aramaik yang banyak dipakai di situ. Anak-anak kalau manggil Abah, Abah, Abah gitu ya. Abah, bahasa Aramaik. Tapi kemudian juga menyapa pendengar dalam bahasa Yunani. O Pater. Ya, jadi Abah, ya Bapa. Abah, o Pater. Ya, jadi itu sebutan bagi semua. Nah saudara, memang pater itu umum ya. Bapak, kalau di Indonesia kata bapak itu bisa ayah kandung tapi bisa semua bapak. Tapi aba itu kayak papi dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah ceritanya gini saudara. Suatu hari ketika saya SMP, saya punya teman. Teman saya ini orangnya sederhana, ya, tinggal di kampung. Ya, teman saya itu namanya Toto. Jadi ketika saya main ke rumahnya Toto di kampung, Toto ini manggil ayahnya Bapak. Jadi ketika saya datang dikenalkan kan sama papanya dia. Pak, ini temanku sekolah SMP. Oh iya, siapa namanya? Ivan Pak. Gitu. Ya, Ivan lagi mau main Pak. Oh iya silakan nak, silakan. Nah udah main, terus mau pulang kan, saya pamit. Tok, aku mau pamit sama papamu. Oke, ketemu kan, terus saya bilang, Pak, pulang ya Pak. Oh iya. Nah udah, terus akhirnya gantian, Toto main ke rumah saya. Udah main, terus dia lihat, saya panggil oma saya. Oma, teman saya main gitu. Oh iya, siapa temanmu namanya? Temanku namanya Toto gitu. Nah, terus Toto perhatikan, oh saya panggil dia Oma. Oma, Toto main ya? Iya. Udah selesai main, Oma, Toto pulang ya? Iya. Nah, terus kemudian teman saya ini makin confident. Oh gitu caranya ya, manggil Oma. Terus mulai dia datang lagi. Kali ini dia lihat mami saya. Dia lihat perhatiin. Bagaimana caranya saya panggil dia? Mi, temanku datang. Oh iya, siapa namanya? Toto Mi. Iya. Nah, Toto perhatikan, oh panggilnya Mami. Dan ketika dia pulang, dia bilang, Mami, Toto pulang ya Mi. Gitu. Mama saya ketawa gitu kan ya. Mungkin dalam hati, aduh ini anak dari mana anak saya ini. Kok muncul satu lagi. Gitu. Ketawa mami saya. Saya juga ngakak kan saudara. Si Totonya bingung, loh kenapa Van gitu. Jangan panggil mami. Loh, kenapa jangan panggil mami? Kamu ke rumahku panggil bapakku bapak. Panggil ibuku ibu. Sekarang kamu nyelok manggil ibumu itu mami. Nyelok papimu, bapakmu papi. Ya aku kan panggil mami sama papi. Nggak bisa. Kalau mami papi spesifik. Apalagi kalau ada papiku, kamu bilang Mi pulang, papiku bingung. Mi ini anak esopo gitu kan ya. Wah jadi gak bisa ya, gak bisa. Papi, mami panggilan spesifik. Itu adalah betul-betul panggilan akrab seorang anak sama mamanya. Di sekolahan kita panggil Pak Guru, Bu Guru, boleh. Tapi kalau murid bilang papi, hah Pak Guru. Maksudmu apa? Pi yang nomor ini gak bisa pi, ya gak bisa loh saudara. Merinding tuh Pak Gurunya gitu ya. Kapan aku punya tambahan anak lagi begini kan ya. Jadi Aba itu artinya adalah kedekatan yang luar biasa. Ini anak yang berseru. Maka dikatakan Roh itu datang lalu membuat kita berani menghadap Tuhan. Kenapa berani? Karena kita anak. Kalau misalnya dulu sebelum Pak Prabowo naik, semua orang mau ketemu Pak Jokowi itu harus pakai protokol saudara.
janjian dan sebagainya kan. Tapi mungkin saya lihat itu ya di media ya, ada satu yang bisa lari-lari depannya Pak Jokowi, tarik-tarik rambutnya dia. Saya coba tarik-tarik, ditarik sama pasukan ininya ya, pasukan pengawal presidennya, pas Pampres itu. Tarik-tarik rambut Pak Jokowi, ditarik saya sama pengawal. Tapi ada satu orang yang berani loh, manjat Jokowi terus tarik-tarik rambutnya. Namanya Jan Entes. Cucunya dia, saudara. Lari-lari masuk, tidak pakai protokol dia, saudara. Tidak ada yang tangkap. Kenapa? Itu keluarganya dia. Akses langsung. Dia tidak takut, saudara. Kita takut, lari-lari ditangkap. Dia tidak takut, karena itu keluarga. Jadi meskipun dia orang paling penting di negara, tapi kalau yang datang keluarganya, wah saudara, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu relasi yang indah. Demikian dikatakan di dalam ayat 15. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Roh di dalam kamu itu bukan roh budak. Maka kamu tidak usah takut menghadap Tuhan. Kamu bisa panggil dia ya Aba. Ketika kita berseru, kita berdoa, itu menandakan saudara dan saya adalah orang yang menerima Roh Kudus. Berdoalah saudara. Berdoalah, pakailah doa baik-baik. Karena doa itu anugerah. Doa menunjukkan bahwa kita betul-betul adalah anak Tuhan. Hanya anak yang berseru dan didengar oleh Tuhan. Nah saudara, Calvin mengatakan, orang itu ya, semua orang di dunia berdoa. Tuhan mendengar doanya secara umum. Sebagaimana Tuhan menerbitkan matahari bagi orang benar juga bagi orang tidak benar. Menurunkan hujan bagi orang benar juga tidak orang benar. Demikian Tuhan mendengar doa orang-orang yang tidak percaya, yang tidak berkenan. Dan mungkin mengabulkan sesuai dengan kedaulatan, sesuai dengan kebaikan Tuhan. Secara umum di dalam anugerah umumnya dia. Tetapi dalam teologi reform, yang betul-betul dicintai, bukan cinta secara general. D.A. Carson pernah mengatakan love of God secara cinta Tuhan secara general, secara umum. Tapi yang betul-betul menjadi objek cinta kasih adalah umat pilihan. Yang betul-betul didengar doanya adalah anaknya Tuhan. Jadi kalau ada teolog-teolog yang mengatakan Allah Bapa itu Bapa bagi semua, ya. Secara umum Bapa bagi semua. Tetapi Alkitab juga mengatakan dia Bapa bagi anak-anak yang dimenangkan oleh Roh dan dipersatukan dengan Kristus. Sehingga Kristus menjadi yang sulung dan kita menjadi anak-anak Allah. Beda saudara. Kita anak Allah, doa kita didengar. Allah berkenan pada doa kita. Maka datanglah dengan tidak takut. Datanglah berdoa, panggil dia ya Aba, ya Bapa. Satu nama yang unik, memanggil Tuhan Aba. Itulah keindahan, keunikan daripada iman Kristen. Memanggil Tuhan sebagai Bapakku. Saudara sekalian, kalau anak teriak kepada bapaknya, masakan bapak tidak peduli? Bayangkan anak yang sakit lalu teriak, Papa tolong saya Pak tolong. Itu kalau anak, betul-betul anak saudara. Papa tuh teriris loh saudara. Pak jatuh Pak, kamu di mana nak? Aku lagi jatuh di lubang Pak, kakiku sakit. Wah itu hatinya saudara keiris-iris gak karu-karuan. Yang bapak yang ibu tahu lah itu ya. Anakku kamu di mana? Di lubang Pak, tolong Pak. Tidak ada bapak atau ibu yang normal saudara ya. Yang benar gitu. Yang hatinya gak keiris. Kecuali bapak ibu yang psikopat. Nah Pak, jatuh Pak, kakiku sakit. Tahan, 3 hari lagi ya. Itu orang problem gitu. Tapi pasti akan menolong. Nah kita punya Bapa di surga loh saudara. Tuhan tolong saya. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan pertolongan saudara. Sehingga kalau kita melihat Tuhan kenapa belum ditolong. Tuhan bukannya belum tolong saudara. Tuhan yang paling tahu waktu, yang tahu bijaksana. Kemarin saya khotbah mengenai suffering di satu tempat. Saya mengajak orang berpikir begini. Tuhan itu ketika mengambil sesuatu, dia pasti juga memberikan sesuatu. Saya eksegese dari kisah Abraham. Dari pasal 12 sampai pasal 22, itu ada 10 kali dia menghadapi kesulitan. Diuji oleh Tuhan. 10 kali saudara.
Dan tiap 10 kali, 1 kali dikasih jeda. 1 kali kasih istirahat. 1 kali kasih berkat. Jadi gak langsung 10 bluk dikasih lalu kemudian dia pingsan. Enggak, saudara. Kasih 1, kuat, tambah 1, kuat lagi. Sampai puncaknya pasal 22, saudara. Oh, pasal 22 ketika disuruh mempersembahkan Ishak, langsung dia berangkat, saudara. Dia sudah dilatih panjang, diberikan kesulitan yang berat. Lalu kemudian kesimpulannya saya berkata, ketika kita diberi kesulitan, jangan cuma tanya, kenapa engkau mengambil? Kenapa engkau mengambil kesehatanku? Kenapa engkau mengambil orang yang kukasihi? Kenapa engkau mengambil kenikmatanku? Kenapa engkau mengambil nama baikku, reputasiku? Kenapa engkau mengambil ini dan itu dalam diriku? Ya, mungkin Tuhan mengizinkan itu diambil, saudara. Tetapi jangan lupa sesuatu yang lain. Ujian, rilis dan berkat. Ujian, rilis dan berkat. Itu polanya loh, saudara, dalam Alkitab. Sampai endingnya. Bahkan ketika dia menang di dalam pasal 22, langsung Tuhan berikan berkat yang begitu besar. Lah kalau nggak menang, Pak, ya lihat aja bagian-bagian dia nggak menang. Misalnya, saudara, dia diuji, istrinya mau diambil, kalah kan? Saudara, ketika dia keluar dari Mesir, Abraham tambah miskin apa tambah kaya? Lihat ya Tuhan ya. Abraham gagal kan? Dia bohong kan? Gitu. Keluar dari Mesir tambah kaya apa tambah miskin, saudara? Tambah kaya. Sehingga muncul ujian berikutnya, pisah sama Lot. Iya kan? Di situ tantangan berikutnya. Dan dia berjiwa besar, tidak mau tarung sama Lot, dia mengalah, dia menunjukkan sikap seperti itu. Lalu Tuhan muncul memberikan berkat pada dia. Bahkan ketika kita kalah, saudara, bahkan ketika kita tuh lemah, Allah itu setia. Itu yang dinyatakan dalam kitab suci. Dan dia memberkati kita. Jadi jangan sekedar tanya, Tuhan kenapa kau ambil? Kita juga bertanya, Tuhan, kamu mau memberi apa dalam hidupku? Kesehatanku kau ambil. Tolong aku rela ya Tuhan. Tapi apa yang akan kau berikan? Berkat apa? Kekuatan apa? Bijaksana apa? Karakter apa yang kau akan berikan padaku? Tuhan, kenapa kesempatanku kau ambil? Aku sedih, aku bergumul. Tapi aku juga bertanya, jikalau kesempatanku ini kau ambil, kau tutup jalannya sehingga buntu. Maka apa yang akan kau berikan padaku? Buka mataku supaya aku bisa bertahan dan bahkan lebih kuat dalam menghadapi ini. Karena Tuhan itu baik. Kita ini anak dan ketika kita berteriak, tidak mungkin Tuhan tidak peduli kepada anak-anaknya. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Bapak di dunia yang jahat aja tahu kok memberi yang baik sama anaknya. Apalagi Bapakmu di surga, dia akan memberikan yang terbaik. Dan pemberian terbaiknya apa? Dia akan memberikan roh kepadamu. Jadi roh yang kita miliki, sehingga kita menyebut dia, ya Aba ya Bapa. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang lebih baik dari semua ayah yang ada dalam dunia. Lebih baik. Itu sebabnya kita bersyukur, Tuhan, aku ini anakmu. Aku ini anak, saudara, itu status kita, saudara. Saudara itu bukan budak, sekedar budak, bukan. Kita ini anak, saudara. Anaknya Tuhan, dicintai. Kita dikasihi. Kristus mati mengalirkan darah buat kita. Kita dipelihara. Tuhan bukan hanya, ya pokoknya ikut aku. Pokoknya saya bikin kamu susah. Enggak. Tetapi Tuhan memelihara. Ingat janji Tuhan. Burung di udara bisa jatuh. Enggak mungkin kalau enggak dalam pemeliharaan Allah. Rambutmu semua itu saya hitung. Jadi kita melihat pemeliharaan Allah yang demikian detail dalam kehidupan kita. Kepada Allah yang demikian kita berani mempercayakan hari depan kita. Belajar, berdoa, berseru. Kita adalah anak. Nah saudara sekalian, tetapi juga jangan GR. Aku anak, Yesus juga anak. Kita sama dong. Wah kurang ajar loh ya. Beda lah. Kita anak hasil adopsi. Nah ini doktrin adopsi kan. Apa artinya adopsi? Adopsi berarti dulu bukan anak,
dari keluarga lain, diangkat anak, maka itu sebabnya kita harus menyangkal diri, kebiasaannya beda. Dulu anak binasa, dulu anak iblis, kita sudah pernah bahas itu dalam 1 Yohanes ya, anak iblis atau anak Allah gitu kan ya. Kita dari keluarga lain, diangkat anak oleh Tuhan, pindah kakak saudara. Kartu keluarganya pindah. Jadi kita sekarang kakaknya masuk WNS ya, warga negara surga gitu kan. Kita jadi WNS, kalau dalam Filipi double citizenship. Kita adalah warga kerajaan surga, kata Paulus. Kamu warga negara Romawi, ya, tapi kamu juga warga kerajaan surga. Kita adalah citizen of heaven, kata Paulus. Nah jadi kita sudah pindah dan kita ini adopsi. Yesus, dia anak tunggal Allah dari kekal. Ya beda lah saudara. Ya, dari kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia adalah anak. Kita adopsi. Ya jelas beda gitu. Lalu kemudian mengatakan saya saudaranya Yesus. Tidak bisa begitulah. Kita harus penuh syukur, penuh hormat. Makanya disebut ya Aba dekat Bapa, lebih formal. Menarik loh saudara. Ya Aba tapi juga Bapa. Ya dekat tapi juga hormat seharusnya. Kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara sekalian, jadi ini adalah roh yang memberikan adopsi. Lalu ayat 16, roh itu bersaksi. Nah roh itu juga adalah roh yang bersaksi. Maka kita yang hidup dipimpin roh, ya otomatis kan saudara. Kita harus bersaksi. Nah kesaksian yang pertama adalah kesaksian internal saudara. Nanti baru setelah itu ada kesaksian eksternal. Kita mulai dari kesaksian internal. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dalam teologi reform ini namanya internal testimony of Holy Spirit. Keyakinan keselamatan. Jadi ketika kita hidup kudus, mematikan dosa, kita berdoa pada Tuhan, makin yakinlah kita bahwa kita adalah umat pilihan yang menerima keselamatan, assurance. Kita makin yakin, kita makin pede. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan itu bukan karena sesuatu yang eksternal saudara. Tetapi yang paling kuat, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh adalah witness. Kita adalah witness. Roh bersama dengan kita bersaksi, Tuhan aku ini anakmu. Tuhan saya mantap, saya anakmu. Roh juga meyakinkan kita, iya kamu anak Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Iblis menuduh kita. Kita datang, Tuhan meskipun aku bergumul, meskipun aku jatuh. Tapi aku mengasihimu, aku mau lepas. Tuhan, aku anakmu. Dan roh bersaksi, kamu harus terus berjuang. Ingat, kamu anak Tuhan. Kamu harus berjuang. Roh bersaksi. Saya bersaksi. Roh dan saya bersaksi secara internal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat ke-17 bicara mengenai kesaksian eksternal. Dikatakan kalau kamu anak, kamu kan ahli waris. Ini kan ayat yang menarik saudara ya. Yesus menjadikan kita selamat, kita melalui Roh Kudus jadi anak Allah. Kalau kita anak, kita ahli waris. Saya pernah dengar khotbah begitu. Wah ini benar nih, Roma 8:17 kok. Kalau kamu anak, kamu ahli waris. Benar gak saudara? Benar, amin gak? Amin. Terus pengkhotbahnya bilang gini. Kalau bapaknya kaya, anaknya kaya apa miskin? Oh kaya. Kalau misalnya bapaknya konglomerat, anaknya miskin apa konglomerat? Konglomerat. Nah itulah. Siapa yang punya seluruh dunia ini? Tuhan. Orang paling kaya di dunia punya berapa ton emas? Paling cuma berapa ribu ton emas. Tuhan punya seluruh emas di dunia ini. Dia kaya, amin, amin. Tuhan kaya, amin.
Murah hati, murah hati. Kamu apanya? Anaknya. Berarti ahli waris. Maka kamu pasti kaya. Lah aku sekarang kere Pak Pendeta. Something wrong with you. Sini saya ajari. Unlocking your hidden power. Jadinya begitu. Waduh, gnostik deh itu ya gitu caranya. Nah begitu enak banget. Betul loh, saya itu benar-benar saya dengar khotbah kayak begitu. Oh itu kita harus ada unlocking sesuatu. Itu perlu dibuka itu supaya potensinya. Sudah Alkitab mengatakan apa? Kamu adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nih menariknya saudara. Tanda bahwa kita adalah ahli waris. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita sudah membahas salah satu bagian yang sederhana. Kita itu harus lewat jalan yang sempit. Kita punya dosa masing-masing. Dan mematikan dosa sendiri itu adalah tindakan yang penuh dengan kesulitan. Masuk kerajaan Allah salah satunya mematikan dosa. Itu sendiri adalah hal yang sangat sulit. Kita menderita. Belum lagi karena nama Yesus kita harus pikul salib. Kemarin dengar kesaksian Profesor Paul Tahalele, seorang aktivis, dokter, seorang yang sangat berani, vokal di zaman dulu Pak Harto, dan dia bersama dengan seorang profesor lain membela gereja-gereja yang dengan sangat berani pada waktu gereja-gereja dibakar. Kemarin waktu ada menteri yang ngaku-ngaku katanya tidak ada korban perkosaan tahun 98, Profesor Paul ingatkan saya, Pak Ivan sudah punya buku saya dikasih lagi. Ini lengkap disertai dokumentasi dan bukti. Lebih 1.000 gereja dibakar, satu pun tidak ada yang diseret ke pengadilan. Ini sudah saya kirim ke seluruh presiden seluruh dunia. Cuma satu yang bales gitu. So, itu fakta loh, itu bukti loh. Sudah ada yang bikin penelitian, riset, dan dibagikan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang ditangkap. Buktinya ada kok. Lalu kita melihat sudah ya bahwa ada orang-orang yang demikian memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan berani, dengan tidak takut. Tetapi akhirnya dia karirnya dihambat saudara. Jadi dia cerita, aduh saya itu ya karena saya Kristen. Karena saya Kristen, naik pangkatnya susah. Dia bilang kadang saya difitnah. Jadi salah satu syarat jadi profesor adalah dia harus jadi pengajar tertentu, dia harus lulus mata kuliah ini. Itu bisa keluar surat dari kampus menyatakan dia tidak lulus, padahal semua buktinya lulus. Cuma karena satu surat itu, seluruh karirnya dihambat. Wah dia bilang saya dikerjain oleh orang, ada orang yang gak suka prestasi saya. Dan dia menjadi salah satu orang Kristen yang punya prestasi di kampus negeri, yang banyak sekali orang yang gak suka dengan orang Kristen, dihambat kanan kiri, tetapi tetap pada imannya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tidak berusaha untuk membalas orang-orang yang menyakiti dia, tetapi dia beriman pada Yesus. Dia kemarin cerita, kita ketika bersaksi di masyarakat, orang Kristen itu harus kerja berkali-kali lipat supaya kita bisa diterima di komunitas dan dihargai. Hanya melalui karya, prestasi, kejujuran, disiplin, kerja keras, kita baru bisa masuk ke sana. Dan dia berikan semuanya itu, saudara. Air mata, kesulitan, diskriminasi. Dia mengatakan, saya bukan orang Chinese. Dia mengatakan begitu. Tapi karena saya Kristen, tetap saya diperlakukan berbeda. Kenapa saudara? Ada imannya. Ya. Ada nama Tuhan yang dibawa. Heran ya, tidak nyakitin orang dan sebagainya. Ada orang-orang yang digerakkan oleh setan. Ya, saya tentu saja saudara.
Tidak semua orang itu kayak begitu. Ada juga orang yang demikian toleran, demikian besar hati. Pasti ada itu. Tapi ada orang-orang yang begitu sempit, yang tidak bisa kerjasama hanya karena iman yang beda. Ada yang seperti itu. Dan kita percaya di dalam perang kosmik, orang-orang semacam itu digerakkan oleh iblis untuk menghambat pekerjaan anak-anak Tuhan. Bikin lebih susah. Nah jadi saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa kita akan menderita bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, mungkin saudara juga mengalami hal itu. Anda seorang jujur melayani Tuhan dan sebagainya, dan itu sangat sulit. Saya jadi Kristen tapi saya menderita. Saya jadi Kristen karena iman saya jadi lebih susah. Tepat ketika Anda mengalami hal itu, Roh Kudus bersaksi dalam dirimu. Itu tanda kamu ahli waris. Kristus juga menderita. Dia sudah terlebih dahulu menjadi contoh buat kita. Dan kita menderita juga. Termasuk, hai ibu-ibu yang ditindas oleh suami. 1 Petrus pasal 3. Ketika engkau melakukannya dengan tidak takut, tidak gentar, dan berani, tetapi tidak dengan kekerasan, engkau sedang menderita bersama dengan Kristus. Dan menderita bersama dengan Kristus itu tidak pernah sia-sia, saudara. Yang sia-sia adalah ketika kita menderita, lalu tidak belajar. Sudah menderita karena berdosa, tidak mau belajar, dan akhirnya kita tidak mendapat apa-apa dari disiplin Tuhan itu. Sayang sekali. Berbahagialah mereka yang di tengah kesulitan melihat dan, Yesus juga menderita dan aku juga menderita. Apa kata para rasul? Kami ini tidak layak loh menderita seperti Tuhan menderita. Tapi kok kami mendapatkan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu kehormatan. Saudara sekalian, kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Ketika kita hidup kudus, membuktikan saya anak Tuhan. Ketika Roh Kudus bersaksi dalam hati kita, kita yakin kita adalah anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita adalah anak Tuhan. Dan roh yang memberikan kekudusan adalah roh testimoni. Setelah dia bersaksi dalam hati, dia mendorong kita bersaksi keluar. Dan ketika kita bersaksi, maka kita ditimpa kesulitan. Kita menghadapi aniaya, kita menghadapi penolakan. Dan saat itu roh kembali mengingatkan, kamu ahli waris. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sering memikirkan hanya menderita bersama dengan Engkau. Padahal Engkau mengatakan barang siapa yang menderita bersama dengan Yesus, dia akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus juga. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan, Roh menguatkan kami, mengajak kami melihat hari depan, dan membuat kami kuat menghadapi segala kesulitan. Kami anak-Mu dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan memelihara kami. Biarlah hari ini kami dipenuhi rasa syukur, Roh Kudus menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan hati-Mu. Doktrin yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan keberanian bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.